Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sekaligus bekal ujian P3K untuk teman-teman guru honorer, agar teman-teman guru honorer ini punya banyak perbendaharaan materi yang bisa mendukung teman-teman untuk menyelesaikan soal ujian P3K dengan baik dan benar. Nah, di sini admin sudah menyediakan versi soal pilihan terbaik, soal kompetensi teknis teman-teman ya, itu sesuai dengan modul SIM PKB, akurasi soalnya tepat ini untuk dipelajari guru honorer. Nah, jadi menurut admin di sini, admin sengaja memberikan soal ini karena ini tepat sekali untuk teman-teman guru honorer kuasai, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke video soalnya. Jadi soal nomor 1 adalah aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran itu cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Yang dimaksud berpikir induktif itu adalah, nah di sini kata kuncinya adalah teman-teman harus pahami apa itu berpikir induktif. Jadi berpikir anak itu ada dua teman-teman ya, berpikir siswa itu ada dua, ada berpikir induktif. Kalau berpikir itu ada dua, berpikir deduktif dan berpikir induktif. Kalau berpikir deduktif itu cenderung guru yang aktif ya. Saya ulangi, kalau berpikir deduktif berarti cenderung guru yang aktif. Kalau berpikir induktif berarti siswa cenderung yang aktif. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Saya hitung sampai 5 ya. 5 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu, silakan dijawab ya. Oke, sekarang teman-teman saya sudah anggap menjawab. Silakan tulis juga jawabannya di kolom komentar. Nah, jawabannya di sini teman-teman adalah siswa terlibat aktif dalam belajar. Jadi karena di sini ada belajar induktif berarti siswa yang lebih aktif teman-teman. Kalau yang bagian B, siswa mempraktikkan teori siswa menguji konsep di lapangan, siswa menggunakan rumus untuk memecahkan masalah, nah siswa menyimak penjelasan guru, itu masuk berpikir deduktif sebenarnya teman-teman ya, karena sebelumnya di situ adalah guru yang lebih aktif dalam memberikan materi. Seperti itu. Jadi yang paling tepat di sini adalah siswa terlibat secara aktif dalam belajar. Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya ternyata ada yang berbeda jawaban dengan admin, tolong komen di kolom komentar dan menyebutkan jawabannya dengan alasannya, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini materinya teman-teman ya. Yang tadi itu yang materi yang berpikir deduktif dengan berpikir induktif ya. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik ya. Di sini ada kata peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam prakteknya teori humanistik ya. Teori humanistik ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif ya. Jadi memang kata kuncinya adalah teori humanistiknya dengan peserta didiknya yang aktif teman-teman ya. Jadi intinya begini. Jadi yang supaya teman-teman cepat mudah memahami, kalau teori humanistik itu mengarahkan siswa untuk berpikir induktif sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya ya. Saya ulangi bahwa kalau teori humanistik itu cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif agar siswa aktif ya dalam proses pembelajaran. Atau teori humanistik ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Soal nomor 3 adalah jika dalam proses pembelajaran Bu Hani dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru dan mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan, maka kemungkinan siswa Bu Hani memiliki gaya belajar. Nah, di sini kita dapat menemukan kata kuncinya dengan cepat teman-teman ya. Kata kuncinya di sini teman-teman adalah objek nyata ya. Di sini ada kata objek nyata untuk konsep baru
proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajarannya ini yang digunakan adalah objek nyata atau belajar konsep baru. Nah, di sini kita harus mengetahui arti dari setiap opsi pilihan jawaban agar nantinya teman-teman itu bisa menentukan jawabannya yang tepat ya. Kalau Auditory itu adalah suara teman-teman ya. Jadi teman-teman mendengarkan materi itu hanya melalui suara saja, tanpa gambar dan tanpa benda nyata seperti itu. Kalau audiovisual berarti teman-teman itu mendapatkan materi melalui suara dan juga melalui media gambar. Jadi contohnya televisi teman-teman ya. Jadi contohnya televisi adalah media audiovisual. Sedangkan media kinestetik adalah teman-teman mendapatkan materi itu melalui semacam gerakan. Kemudian baik itu gerakan tangan, gerakan kaki, teman-teman menendang, berlari dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau menemukan tumbuhan ya. Contohnya adalah teman-teman diinformasikan kepada gurunya untuk mencari 5 jenis tumbuhan yang daunnya menjari di lingkungan sekolah. Artinya teman-teman langsung mencari jawabannya atau menemukan jawaban dari pertanyaan guru itu di lingkungan sekitar atau di lingkungan dekat sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Kalau visual ya, visual itu berarti full gambar ya. Artinya ada gambar ya teman-teman, seperti itu. Kemudian mandiri. Nah, ini cuman pertanyaan mengeco saja yang mandiri. Nah, tentunya setelah admin mengartikan setiap arti dari jawaban ini, tentunya teman-teman sudah menentukan pilihan jawaban teman-teman ya. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, admin sudah anggap bahwa teman-teman menjawab pertanyaan ini, maka jawaban yang paling tepat adalah kinestetik ya. Kinestetik ini jawaban yang paling tepat karena di sini ada objek nyata, ada konsep baru dan ada lingkungan. Nah, kinestetik ini kebanyakan siswa itu bergerak mengeksplorasi lingkungan untuk menemukan jawaban dari hasil pembelajaran atau soal yang diberikan oleh guru. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini jawabannya teman-teman ya. Ini kinestetik, kemudian auditory dan visual ya. Kinestetik itu sebaiknya peserta didik bergaya untuk berdiam diri dalam waktu lama, sulit mempelajari sesuatu yang abstrak serta seperti rumus-rumus dan kurang mampu menulis dengan rapi. Oleh karena itu, jika pendidik menghadapi peserta didik bergaya belajar kinestetik, maka dalam pembelajarannya dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru dan mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan. Jadi memang ada peserta didik yang sangat susah menerima pelajaran jika melalui media audiovisual, tapi lebih cepat menyerap pelajaran melalui media belajar kinestetik karena langsung mengeksplorasi benda nyata atau mengeksplorasi lingkungan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini bahkan dapat menirukannya. Namun demikian peserta didik yang bertipe belajar auditory mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya, tidak suka pada tugas membaca, dan mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Nah, itu untuk auditory. Dan visual di sini teman-teman silahkan baca ya, di sini lengkap semua materinya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Pengembangan IPK ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan teman-teman ya. Pengembangan IPK ini adalah pengembangan indeks prestasi kumulatif ya. Nah, di sini dipertanyakan bahwa pengembangan indikator dan materi pembelajaran itu merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Pengembangan IPK itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali berarti kita cari yang bukan pengembangan IPK teman-teman ya. Seperti itu ya, kita cari yang bukan pengembangan IPK. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk opsi pilihan jawaban A. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Nah, ini kata kerja operasionalnya ini tetap masuk dalam perumusan IPK. Berarti itu bisa diukur, berarti ini masuk teman-teman ya. Masuk dalam
kriteria ya, memperhatikan hal-hal yang memperhatikan pengembang IPK, berarti bukan jawabannya karena yang ditanyakan itu adalah yang bukan. Kemudian B dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Jelas ini masuk ke dalam hal-hal yang memperhatikan pengembangan IPK. Kemudian C tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, dan D mengandung beberapa tindakan. E memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat catatannya di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Pengembangan IPK itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kita ketahui dulu yang memperhatikan hal-hal pengembang IPK, nanti kita tentukan jawabannya teman-teman ya. Yang pertama itu, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. B, rumusan IPK ini menggunakan kata kerja operasional KKO yang bisa diukur, kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, dan E mengandung satu tindakan. E memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, teman-teman tentunya sudah bisa menemukan jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah apa teman-teman ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti teman-teman sudah jawab ya. Jadi jawabannya di sini adalah ini. Jawabannya adalah mengandung beberapa tindakan, karena tadi di aturannya di sini justru hanya mengandung satu tindakan, sedangkan di opsinya mengandung beberapa tindakan. Jadi yang bukan pengembangan IPK, memperhatikan hal-hal pengembangan IPK adalah itu teman-teman ya, mengandung beberapa tindakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, mampu membuat peraturan, mampu memahami permasalahan, mampu mengalami sebuah kejadian, dan mampu memecahkan masalah. Nah, inilah pertanyaan yang sangat susah dijawab alias menimbulkan banyak kontroversi. Pertanyaan ini sudah muncul ya, muncul banyak di beberapa soal. Tapi kalau di kisi-kisi itu, kalau di apa yang pernah admin baca, kecuali admin salah lihat, jawabannya ini adalah B. Mampu membuat peraturan ya teman-teman ya. Seperti itu, mampu membuat peraturan. Dan khusus untuk soal ini, teman-teman silakan yang punya jawaban berbeda, silakan jawab di kolom komentar. Kemudian sekaligus menginformasikan di mana teman-teman mendapatkan dasar untuk menjawab pertanyaan ini, atau alasannya apa menemukan jawaban ini, yaitu pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah B. Mampu membuat peraturan. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini pada tahap ini sempat ada informasi yang kami dapat bahwa untuk yang soalnya tadi ya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah A. Mampu memahami semua kejadian, B. Mampu membuat peraturan, dan C. Mampu memahami permasalahan, dan D. Mampu memecahkan masalah. Di sini banyak yang memilih opsi jawaban ini, B. Membuat peraturan ya. Nah, banyak yang memilih opsi B, tapi ada juga yang memilih opsi C ya, mampu memecahkan permasalahan. Jadi memang padahal ini masuk teknis ya, mudah-mudahan ya tidak naik di ujian nantinya supaya tidak membingungkan ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bahkan di kolop ya, membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap teman-teman ya. Yang pertama, pengalaman konkret. Pada tahap ini peristiwa belajar adalah seseorang yang mampu dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Akan tetapi ia hanya mengalami kejadian tersebut tanpa mengerti kenapa dan bagaimana suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Nah, kita langsung di sini ya, kita langsung di bagian sini. Ya, konseptualisasi adalah peristiwa belajar adalah seseorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori konsep dan hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan teman-teman ya. Ini pada tahap konseptualisasi. Pada tahap konseptualisasi memang di sini ada di modul dikatakan bahwa membuat peraturan-peraturan ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa mungkin jawaban yang admin katakan tadi itu mungkin sudah benar teman-teman. Ini sudah sesuai dengan modul ya. Silakan teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di bagian sini teman-teman baca ya.
dengan soal yang tadi dihubungkan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal di sini adalah mengapa kita harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai untuk perumusan IPK. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah agar konsep materi dapat tersampaikan secara efektif, B, agar peserta didik tidak kebingungan, kemudian C, agar guru dapat memberikan materi sesuai karakteristik siswa, dan D, agar siswa memahami KD yang akan disampaikan dan agar lebih efektif dan efisien. Jawabannya di sini adalah teman-teman, kegunaan dari kata kerja operasional itu sebenarnya agar materi yang kita sampaikan itu bisa efektif, artinya cepat diterima oleh siswa. Itulah kegunaan dari kata kerja operasional. Jadi tentunya jawabannya pasti A, teman-teman ya. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini indikator pencapaian kompetensinya ya, yang sesuai dengan soal nomor tadi, bahwa perumusan indikator pencapaian kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Perhatikan di dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan yang menjadi target yang harus dicapai peserta didik. Tentukan KD yang akan diturunkan menjadi IPK menggunakan kata kerja operasional ya. Ini sudah ada yang sesuai dengan tipe soalnya tadi ya, seperti itu ya, menggunakan kata kerja operasional yang sesuai perumusan IPK agar materi dapat tersampaikan secara efektif. Ya, jadi sudah jelas jawaban dari admin tadi teman-teman ya. Ini sudah ada materinya admin temukan. Gradasi IPK diidentifikasi dari low order thinking skill lots menuju higher order thinking skill HOTS. Merumuskan IPK pendukung dan IPK kunci serta IPK pengayaan dirumuskan apabila kompetensi KD sudah dipenuhi oleh peserta didik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini video soal saya. Semoga video soal ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membuat teman-teman bisa lebih semangat lagi belajarnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.